Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, panutan keluarga harmonis. Siti Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang menonjol. Selain karena yang paling muda, Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu mendampingi Nabi. Bukan hanya itu, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah kini juga banyak yang mengikuti karena begitu mengesankan. Dari segi kecakapan, Dirosat Journal of Islamic Study mengatakan bahwa Siti Aisyah adalah sosok perempuan dalam Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Dirinya memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Di sisi lain, Siti Aisyah juga pandai memikat hati Nabi, sehingga Nabi yang memiliki sisi romantis bisa menjadi pasangan suami istri yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Pasangan yang saling mengasihi ini dapat menjadi panutan bagi banyak pasangan lain yang juga ingin mengikuti sunnah Nabi. Seperti apa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah? Yuk simak ulasannya. Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah sudah ada sejak Siti Aisyah kecil. Namun, ketika itu romantisme Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah SAW. Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan karena dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika usianya masih kanak-kanak. Oleh karena itu, Aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai usianya, baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya. Beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan, Nabi memberinya cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Aisyah tidak luput dari pantauan Nabi. Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari, Aisyah keluar bersama Nabi. Beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun, kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi. Aisyah karena tubuhnya sudah padat dan berisi. Aisyah cemberut, tetapi Nabi meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Bahkan, Nabi sangat mengetahui karakter Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia, dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah kemudian tersipu, tawanya lepas tak tertahan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sikap Nabi Muhammad yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana dan dengan satu gayung yang disebut Faruk." Hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan sangat intimnya Aisyah bersama Nabi Muhammad. Tentu saja mandi bersama hanyalah salah satu contoh kecil dari praktik keintiman dan keromantisan demi memupuk rasa cinta antara suami dan istri. Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan seksual seperti yang dipikirkan banyak orang. Namun, keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama yang lain.
Meski sering disebut kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka untuk melayani dan merasa dilayani pada saat bersamaan. Ini bahkan bisa dilakukan dengan tersenyum dan saling menggoda. Setelah mengetahui beberapa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, ada juga bentuk-bentuk kemesraan dari pasangan suami istri ini. Dilansir NU Online, inilah beberapa juga hal dari kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang biasa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri. Yang pertama, menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disuguhkan sebuah wadah atau air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada istrinya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan sisi romantisme dan kasih sayang bahkan setelah melakukan hubungan seksual. Nabi Muhammad sosok suami panutan yang ideal. Bahkan pernah berkata bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang baik perlakuannya kepada istrinya. Yang ketiga, memberi perlakuan baik saat istri haid. Saat haid, seorang perempuan bisa berada dalam mood swing. Sebagai suami, Nabi Muhammad mencontohkan perlakuan terbaik kepada istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memberi panggilan khusus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Ya Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja atau tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Qadhi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, Qadhi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Aisyah ya Humaira adalah bentuk tashkir atau panggilan kecil kasih sayang dan cinta. Juz 1 halaman 702. Yang kelima, berbincang bersama istri di luar. Berjalan bersama di malam hari bersama istri, kemudian membincangkan banyak hal di luar rumah. Kemudian berbicara dari hati ke hati hingga mengingat memori bersama. Bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang keluar kota selalu membawa istri ini. Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi SAW mempunyai kuah kaldu yang paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi SAW, lantas mengundangnya untuk makan. Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian memberi isyarat kepadanya.
Bagaimana dengan ini? Dia berkata, tidak. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Kemudian ia berkata, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh, menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami istri memiliki perbedaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan itu tidak memicu amarah dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad saat melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwais, panggilan kecil Aisyah, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Yang kedelapan, hanya menikah sekali. Dikutip Hufpos, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah bukan hanya terjadi saat mereka hidup. Dicatatkan sebagai kisah cinta yang sejati. Aisyah tidak pernah menikah lagi setelah Nabi meninggal, mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam karena kehilangan. Bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Semoga kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.